Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Rosiana, NIM 1910501186. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pemilihan obat herbal untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu herbal, fitofarmaka, dan jamu. Penggunaan obat herbal di masyarakat semakin meningkat, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Sebagian besar masyarakat menggunakan obat herbal secara turun-temurun atau berdasarkan pengalaman. Obat tradisional merupakan suatu bahan yang berasal dari bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang biasanya digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan pencegahan penyakit maupun pemeliharaan kesehatan. Saat ini, penggunaan obat tradisional semakin meningkat, baik di negara berkembang maupun negara maju. Fitofarmaka harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dinyatakan sesuai dengan uji klinis, dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, dan memenuhi persyaratan mutu dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. BPOM RI telah mensyaratkan bahwa penandaan bahan alam yang terdiri dari jamu, obat herbal berstandar, dan fitofarmaka. Jamu harus memenuhi kriteria yaitu aman sesuai persyaratan ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Kemudian, Komisi Nasional Saintifikasi Jamu telah menyusun yang mengandung komposisi yaitu herbal seledri atau Opium graveolens L, daun kumis kucing Oposipon aristatus, herbal pagagan Centella asiatica, herba manira Phyllanthus niruri, rimpang temulawak Curcuma santoriza, dan rimpang kunyit Curcuma longa L. Pada penjelasan kali ini, yang akan dijelaskan adalah yaitu herbal seledri. Karena herba seledri menurut FCA, formula jamu antihipertensi yang disusun oleh Komisi Nasional Saintifikasi Jamu, mengandung komposisi diantaranya herba seledri. Tumbuhan ini mengandung flavonoid, apiin, dan apigenin, serta kurkumarin. Kerasionalan dari ramuan hipertensi adalah adanya komponen tanaman obat sebagai diuretik, antiadrenergik, simpatikolitik, dan lancarnya peredaran darah. Seledri atau nama lainnya Apium graveolens L, sukunya dari Apiaceae, ekstrak daun seledri dapat menurunkan tekanan darah sebesar 10-30 mmHg. Kemudian, seledri dapat diuji perklinik, yaitu infusa daun seledri 20-40% dosis 8 ml per ekor tikus pada tikus putih dengan pembanding furosemid dosis 1,4 mg per ekor. Dapat memperbanyak urin secara bermakna. Pemberian perasan daun seledri menurunkan tekanan darah kucing sebesar 13-17 mmHg. Kemudian uji klinik yang melibatkan 49 penderita hipertensi diberikan tinktur setara 2 gram per mililiter ekstrak herba seledri 3 kali sehari, 30-45 tetes. Hasil pemberian efek terapeutik pada 26,5%, efek moderat pada 44,9%, dan tidak memberikan efek pada 28,6%. Penambahan madu dan sirup pada jus herba segar dosis 40 ml per 3 kali sehari menunjukkan efektivitas pengobatan pada 14 dari 16 kasus hipertensi, sedangkan 2 kasus tidak efektif. Kemudian indikasi
daun seledri adalah sebagai hipertensi. Kemudian kontraindikasi, karena diuretik kuat maka tidak digunakan pada gangguan ginjal akut, infeksi ginjal, dan kehamilan. Buah seledri mengandung fuanokumarin yang berefek fototoksik dan dapat memicu terjadinya reaksi alergi. Kemudian peringatan, herba seledri segar lebih dari 200 gram sekali minum dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara tajam sehingga mengakibatkan syok. Dosis 200 gram juga menyebabkan efek diuretik. Biji seledri menimbulkan fotosensitisasi, perlu menggunakan tabir surya bila terkena sinar matahari. Kemudian efek samping. Penderita yang sensitif terhadap tanaman apiaceae bisa menyebabkan dermatitis alergika. Beberapa senyawa kumarin kemungkinan mempunyai efek tranquilizer. Kemudian interaksi. Meningkatkan efek obat antihipertensi dan diuretik. Biji seledri dapat mengencerkan darah sehingga tidak digunakan pada orang yang menggunakan pengencer darah, termasuk aspirin dan warfarin. Pasien yang menggunakan diuretik tidak boleh mengonsumsi biji seledri. Kemudian posologi, 3 kali 1 tablet 2 gram serbuk biji per hari, 3 kali 1 kapsul 100 mg ekstrak herba per hari. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya acu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.